dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam spesial dialog dan kita masih membahas soal keselamatan ketenaga listrikan. Saya ke Pak Muzakir. Pak, ini kalau kita bicara bahwa dari sudut payung hukum undang-undangnya, tujuannya adalah perlindungan kepada masyarakat gitu ya. Ini kan berarti kalau kita bicara soal perlindungan itu perlindungan harta dan juga jiwa tentunya. Nah, bagi mereka yang melanggar ada sanksinya, tadi dikatakan cukup jelas di situ. Ini sanksinya seperti apa? Jadi begini, dalam hubungannya dengan masalah ketenaga listrikan, instalasi tenaga listrik tadi, kalau kalau konsumen itu tidak memiliki SLO dan dia telah mengaliri memperoleh instalasi tenaga listrik, maka itu diancam dengan pidana gitu. Pidananya itu penjaranya 5 tahun, dendanya 500 juta. Maksimum gitu. Ya? Maksimumnya, setinggi-tingginya atau selama-lamanya. Ini ada reasoningnya gitu ya. Reasoningnya itu begini, kalau itu satu rumah itu tidak memperoleh SLO, berarti dia asumsi dasarnya adalah dia pemasangan yang tidak standar. Kalau pemasangan tidak itu membahayakan, terutama adalah kebakaran. Kalau kebakaran terjadi, rugi pada dirinya sendiri. Mungkin kalau rugi diri sendiri tadi sudah saya jelaskan, itu risiko dia. Tetapi bagaimana kalau ruginya kepada orang lain? Di Jakarta itu satu rumah kebakaran, itu bisa satu RT habis semua. Betul. Gitu. Belum lagi nanti kalau kita ke Kalimantan, itu bisa satu kampung habis semua. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bukan karena ancaman pidana penjara, itu berlebihan. Oh tidak, itu kerugian yang terjadi itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat daripada kejahatan-kejahatan yang lain yang ancaman pidananya lebih tinggi daripada itu. Ini kerugiannya tentu saja sangat besar, belum lagi nyawa manusia. Nah, oleh sebab itu ini pentingnya SLO ada di situ, sehingga harus ada memperoleh kesadaran bersama masyarakat itu taat kepada aturan yang telah ada, terutama kalau ingin yang baru tadi harus punya SLO. Dan yang kedua, ini balik lagi, PLN juga harus tegas dalam konteks ini, jangan ada toleransi apapun, karena risikonya tadi sudah kepentingan publik harus dilindungi, ya jangan mau menyalurkan instalasi tenaga listrik itu kepada yang konsumen yang tidak memiliki SLO. Iya, karena ini kalau maaf nih Pak Munir, Pak Muzakir dan juga Pak Beli, kalau kita bicara soal hitung-hitungan ekonomis gitu ya, kadang-kadang orang nggak mau ngurus karena disangkanya mahal mungkin kan. Bandingkan ancamannya itu bisa sampai 500 juta, padahal bikin SLO cuma 60 sampai 70 ribu gitu. Ini kan, ini mungkin harus harus disosialisasikan terus kepada masyarakat. Nah, tapi ini permasalahan lain juga ini mungkin Pak Munir. Itu kan SLO sebetulnya dimiliki oleh rumah yang dibangun. Instalasi rumah ya. Instalasi rumah. Sementara rumah itu bisa jadi rumah second bagi orang. Atau mungkin rumah yang pernah ditinggali sama orang lain. Nah, gimana cara kita bisa tahu bahwa rumah ini punya SLO atau tidak? Karena dia juga pengen punya rumah tentu yang aman gitu kan. Dengan instalasi listrik yang aman. Nah, ini gimana? Saya kira ini pertanyaan yang menarik Pak ya. Dan sering ditanyakan kepada kami juga bahwa untuk rumah yang dibeli second ini memang kewajiban dari pemilik rumah yang baru untuk mengajukan untuk dicek kembali, Pak. Mengajukan dicek kembali? Ya. Kemana? Ke lembaga sertifikasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ataupun yang sudah diakreditasi oleh pemerintah. Nah, saat ini untuk instalasi tegangan rendah sebenarnya untuk rumah-rumah tangga ataupun gedung itu ada dua perusahaan ataupun badan usaha yang melakukan ini, yaitu Konsuil dan namanya PPILN. Konsuil dan PPILN. PPILN ya. Ini di mana adanya nih Pak? Di seluruh Indonesia mereka sudah punya cabang. Sudah punya cabang. Sudah punya cabang seluruh Indonesia dan hampir seluruh kabupaten kota sudah ada. Dan untuk mencari informasi ini sebenarnya bisa dibuka di dalam website kami www.slo.djk ya? djk.esdm.go.id. Ini saya ulangi nanti biar masyarakat juga nanti bisa nanti mungkin bisa ditampilkan juga. Itu nama websitenya adalah www.slo.djk.esdm. Nah, ini website yang berisikan tentang SLO yang pernah dikeluarkan atau bisa kita. Jadi misalkan gini Pak. Kita bisa mengecek SLO ini benar apa tidak. Kita bisa membuka website itu kemudian memasukkan nomornya, itu akan ketahuan ini palsu apa asli. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa juga beberapa oknum bermain di lapangan ya. Itu ada juga? Ada, 1-2 oknum bermain di lapangan, mereka
mengeluarkan SLO palsu gitu kan. Dan saya kira hal ini kita udah tindak. Gimana cara ngeceknya? Ya itu saya bilang dengan mengecek itu Di website itu? setiap kita menerima SLO, kita coba cek, membuka website, kemudian mengecek asli atau palsu. Itu boleh saya katakan bahwa SLO itu semacam apa? Sertifikat Sertifikat, selembaran ada gitu ya? satu lembar seperti ini, dan itu sebenarnya nomor registrasi itu kita keluarkan dari Kementerian SDM. Oh, oke, ada nomor registrasi. Ada nomor registrasi, kita ada barcode, sehingga gampang sekali untuk dicek, Pak. Oke. Ini asli apa tidak. Nah, maaf Pak Munir, ini untuk mencari tadi kan katanya di setiap kabupaten kota sebetulnya sudah ada cabang dari Konsul dan PPILN ini ya, apa namanya lembaga sertifikasi ini. Mungkin juga masyarakat di website itu ada juga alamat-alamat. Ada, jelas. Ada itu ya. Alamatnya jelas, siapa yang bisa dihubungi, ada semua. Ada semua ya. Iya. Oke. Nah, Pak Belly, ini menarik kalau kita bicara soal sertifikat layak operasi ini. Setiap kali bagi Ray, apakah ini sudah dilakukan? Artinya setiap kali melakukan apa namanya pembangunan perumahan atau segala macam itu ada SLO yang diberikan kepada konsumen atau bagaimana sebetulnya caranya yang dilakukan oleh Ray? Ya, itu udah pasti, Pak. Karena kita selalu setiap pengajuan yang saya bilang tadi itu adalah mengikuti aturan-aturan dan kaidah yang berlaku. Karena tanpa adanya aturan-aturan yang kita ikuti, itu listrik tidak akan disambung oleh daya tidak akan masuk ke Artinya perumahan. tiap rumah pasti akan ada SLO-nya. Ya, mungkin nanti yang seperti Pak Munir katakan tadi, kalau untuk pengecekan sekali 10 tahun itu kalau untuk yang rumah itu memang agak perlu perhatian khusus. Tapi kalau untuk yang apartemen, Pak, itu kan udah ada diserahkan nanti dengan building management, PPRS. Itu mereka punya dana sendiri yang bisa nanti akan mengcover kembali untuk melakukan pengecekan sekali 10 tahun atau 15 tahun itu. Karena terus terang aja ini sepanjang saya apa namanya ya mungkin seumur ini gitu ya. Saya belum pernah dengar ada apa namanya masyarakat yang mencoba untuk melakukan sertifikasi atau pengecekan ulang gitu. Ini kan artinya butuh satu sosialisasi juga, imbauan juga kepada masyarakat tentang pentingnya hal ini. Oke. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Pak.